Selamat malam para narasumber, para rekan-rekan di studio dan Anda pemirsa di rumah. Para wakil rakyat memang hebat. Setelah dulu mengusulkan dana pembangunan daerah senilai 15 miliar rupiah yang kandas karena publik bereaksi keras, kini mereka membuat usul kembali dana aspirasi yang penuh kontroversi. 20 miliar rupiah per anggota dewan membuat angka 11,2 triliun rupiah siap digelontorkan setiap tahunnya. Angka yang fantastis, namun apa ia akan lancar tanpa korupsi atau malah masuk kantong pribadi? Saya Afeni Malik. Inilah Forum Indonesia Kontroversi Dana Aspirasi. Dewan Perwakilan Rakyat kembali mengajukan permintaan anggaran dana yang cukup fantastis. Badan Anggaran DPR pada akhir Mei lalu resmi mengusulkan dana aspirasi daerah pemilihan untuk dimasukkan dalam APBN 2016 sebesar 20 miliar rupiah bagi 560 anggota dewan, atau total senilai 11,2 triliun rupiah. Usulan Banggar ini didasarkan pada hak anggota dewan yang tercantum dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Sejauh ini, hampir semua fraksi di DPR mendukung usulan dana aspirasi karena dianggap sangat penting bagi anggota DPR untuk mewujudkan aspirasi masyarakat di dapilnya. Namun fraksi Partai Nasdem tegas menyatakan penolakan. Usulan dana aspirasi dianggap tak memiliki landasan hukum yang kuat dan dikhawatirkan menimbulkan peluang penyelewengan anggaran. Pemerintah tidak perlu untuk segera membahas anggaran khusus untuk daerah pemilihan yang 20 miliar ini di Banggar. Kami minta pemerintah bersikap untuk menolak hadir untuk membahas ini. Dan hal lain yang menurut saya bertentangan dengan semangat keterbukaan itu perlu segera diakhiri. Sementara fraksi Partai Demokrat mengaku akan bersikap setelah pemerintah memberi penjelasan mengenai dana ini. Tim DPR dan pemerintah telah membahas tentang alokasi dana aspirasi ini. Jika disetujui, pemerintah memasukkan dana aspirasi ke dalam alokasi khusus anggaran pendapatan dan belanja negara. Upaya DPR untuk mendapatkan dana aspirasi yang telah bergulir sejak tahun 2011 ini berkali-kali mendapat reaksi negatif dari publik. Kalangan LSM menilai dana aspirasi ini hanya upaya DPR untuk melanggengkan kekuasaannya dan rawan untuk dikorupsi karena dewan bukanlah eksekutif yang bisa mengelola anggaran. Baik pemirsa, untuk membahas permasalahan mengenai dana aspirasi ini langsung saya perkenalkan para narasumber saya. Dari sebelah kanan, ini kubu kanan, saya akan perkenalkan dari anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Tim Panja Dana Aspirasi Profesor Hendrawan Supartino. Selamat malam, Prof. Hendrawan. Kemudian sekaligus juga Ketua Tim Panja Dana Aspirasi Pak Toto Daryanto. Selamat malam, Pak Toto. Dan juga Ketua DPD RI Pak Irman Gusman. Selamat malam, Pak Irman. Oke, di sebelah kiri saya ada pengamat politik dari juga Direktur Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Selamat malam. Selamat malam. Ada Bang Patricio Catela, anggota DPR RI, fraksi Partai Nasdem. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada perwakilan dari Formapi, Bang Lusius Kar. Selamat malam. Oke. Hadirin sekalian, kita punya waktu 4 menit untuk menjabarkan mengapa Anda setuju atau tidak mengenai yang kita angkat temanya pada malam hari ini adalah dana aspirasi. 4 menit dan kemudian masing-masing kubu ya, bukan masing-masing orang. Dan nanti di akhir segmen silakan memberikan pertanyaan masing-masing untuk memperdalam kenapa positioning Anda mungkin positioning yang tepat untuk permasalahan ini. Kita mulai dari sebelah kanan, silakan. Siapa yang mau berbicara terlebih dahulu? Mas Toto kayaknya nih. Mas Toto, kenapa dana aspirasi ini yang penuh kontroversi ini penting dan juga urgent? Saya berikan waktu 4 menit, silakan. Okay. Selamat malam Indonesia, selamat malam rakyat di daerah pemilihan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah pemilihan saya di Jatim 5. Jangan promosi, ayo langsung okay. saja. Jadi Mbak Alfi begini, saya pertama ingin mengoreksi ya, istilah yang disampaikan oleh media dan judul sekarang kita pada malam hari ini adalah dana aspirasi. Dana aspirasi, karena sebenarnya bukan pada dana aspirasi, substansinya bukan dana aspirasi. Substansinya adalah anggota DPR itu atas tugas konstitusi dan tugas undang-undang nomor 17 ya, MD3 itu diperintahkan untuk memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihannya. Nah, kenapa itu dicantumkan? Karena kalau tidak,
Lalu apa gunanya anggota DPR itu turun di daerah, melakukan kunjungan kerja, melakukan reses, ya. Reses itu bertemu dengan rakyat. Kan reses ada dananya juga, Pak. Kurang. Oh, dana reses itu dana untuk bertemu. Oh, bukan dana untuk membangun. Tentu tidak. Kalau dana membangun itu nilainya tidak akan seperti itu. Jadi ketika reses bertemu itu banyak masalah yang disampaikan oleh masyarakat. Ada masalah yang dalam skop nasional, itu kita tangani dengan undang-undang, perubahan kebijakan, rapat kerja dan sebagainya. Ada yang skopnya itu lokal dan regional. Ya. Nah, program pembangunan yang sekarang menjadi hak DPR untuk mengusulkan, itu adalah bagian dari menindaklanjuti aspirasi dari daerah pemilihan yang bersifat lokal tadi. Oke, dan itu masuk di dalam APBN secara utuh. Jadi transparan kita membukanya itu. Oke, ada yang mau menambahkan? Silakan, Prof. Saya justru merasa heran ya. Ada orang yang diberi tugas untuk memperjuangkan aspirasi. Ini kok malah tadi menciptakan kontroversi. Apakah kita sudah begitu autis ya? Begitu buta dan tuli terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Saya jelaskan, saya masuk periode yang kedua sebagai anggota dewan. Setiap kali turun reses, saya mencatat aspirasi itu. Sampai ketika kami tidak bisa memperjuangkan aspirasi itu, untuk menemui konstituen yang sama kedua kalinya kami tidak berani lagi. Karena nanti saya akan mencatat hal yang sama, ya. Akhirnya orang akan mengatakan, oh, anggota dewan ini pinternya hanya mencatat, ya, kemudian tidak bisa memperjuangkan aspirasi itu. Jadi atau malah salah-salah kami dianggap sebagai pembohong, ya. Itu sebabnya di dalam undang-undang MD3 itu pasal 78, pasal 80, pasal 81, pasal 110, ya, Dewan membuat terobosan agar apa? Agar kehadiran anggota Dewan dalam kegiatan reses, kunjungan kerja spesifik, kunjungan kerja dapil dan seterusnya bermanfaat untuk rakyat. Oke. Ya, jadi ini sesuatu yang mulia, ya. Tetapi kalau titik tolak berpikir kita adalah konspiratif, ya, koruptif, maka ini menjadi masalah. Jadi yang masalah menjadi masalah adalah cara berpikir kita, ya. Ini kan tugas yang sangat mulia. Coba, apa kita hanya berdoa saja? Habis dari dapil mendengar aspirasi, oke, mari kita sama-sama berdoa. Kan tidak. Oke. Kita harus berjuang dong, memperjuangkan aspirasi mereka. Baik, mungkin Pak Irfan mau menambahkan, waktu tinggal 30 detik lagi. Prof, sudah selesai, silakan Pak Irfan. Ya, saya melihat dari perspektif DPD ya, daerah dari sisi wilayah. Kalau itu dibaginya per dapil, sehingga anggota DPR itu kan terkonsentrasi di mana penduduknya banyak. Itu pasti berada di Pulau Jawa, baru Sumatera, baru Kalimantan, Sulawesi. Nah, yang kita pahami bahwa pembangunan kita ini sekarang memang kontribusi yang terbesar itu ada di Pulau Jawa, Sumatera. Nah, kalau ini per dapil berdasarkan anggota DPR, nah ini akibatnya kesenjangannya akan makin melebar. Nah, ini yang saya ingin kesampaikan. Bagi DPD, kalau memang dana aspirasi itu sudah ada, mari kita bikin secara merata saja per provinsi. Oke, catatannya adalah secara merata per provinsi. Baik, menarik itu tadi sejumlah argumentasi kenapa dana aspirasi ini, daerah pembangunan daerah pemilihan ini penting untuk dilakukan seperti itu. Anda juga sudah mendengar. Silakan, saya juga akan memberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi Anda masing-masing. Silakan. Kita mulai dari sekarang. Siapa? Mestinya Nasdem dulu ya, karena yang jelas-jelas menolak itu ya Nasdem. Tapi apa suara publik belakangan ini terkait dengan rencana DPR untuk memperjuangkan apa yang disebut oleh publik dana aspirasi, walaupun tadi menurut Pak Totok itu istilahnya tidak tepat, tapi saya kira substansinya tetap juga ujung-ujungnya ya ingin memperjuangkan aspirasi itu. Hanya saja sekarang ini aspirasi itu ingin diperjuangkan dengan juga memperjuangkan anggaran khusus untuk kemudian dibawa ke dapil untuk menjawab aspirasi konstituen di dapil masing-masing. Itu yang kemudian dikritik oleh publik, minimal sejumlah lembaga masyarakat sipil belakangan ini menolak rencana DPR untuk kemudian mengajukan dana program pembangunan dapil itu. Untuk LSM banyak sekali catatan kemudian yang perlu disampaikan terkait dengan rencana DPR ini. Pertama, tentu dari sisi perencanaan anggaran ada masalah ketika kemudian kesepakatan di DPR aja tentang program itu sendiri belum selesai.
kemudian ke publik sudah muncul angka 20M. Ini saya kira kebiasaan-kebiasaan yang sekian lama kemudian muncul di parlemen. Banyak sekali program yang belum tuntas pembicaranya di DPR, tapi kemudian sudah diumumkan ke publik atau disampaikan ke publik. Hal-hal yang teknis yang kemudian memicu kontroversi seperti yang sekarang ini. Perencanaannya untuk apa dana itu diusulkan sejak belum selesai, kemudian muncul dana 20M. Ini kan kemudian membuat publik berpikir DPR ini mengejar duitnya ketimbang kemudian tadi untuk memperjuangkan misi mulia aspirasi itu. Oke, baik. Cukup Bang Lusius, boleh kita beri tepuk tangan. Berikutnya Anda punya waktu, ini pendek sekali, 2 menit, silakan. Kita bagi dua ini. Kita memahami bahwa tugas Dewan itu adalah salah satunya menyerap aspirasi ya, ketika turun ke daerah pemilihan dan sebagainya. Tetapi ketika itu diuangkan, dinilai dengan 20 miliar per kepala anggota DPR berdasarkan daerah pemilihan, maka di situ timbul masalah. 11,2 triliun itu akan terdistribusi bukan kepada kebutuhan daerah itu yang memang menghendaki, ya, yang membutuhkan. Anda bisa bayangkan kalau Papua Barat ada 3 kursi, maka hanya 60 miliar. Aspirasi itu mungkin melebihi 20 miliar karena memang mereka mendapatkan anggaran yang sedikit, materialnya mahal dan sebagainya. Begitu juga Bengkulu, begitu juga Maluku Utara, Maluku dan sebagainya yang daerahnya kepulauan. Agak tidak adil kalau misalnya di Jawa mendapatkan hampir 90 orang atau Jawa Barat 93, kemudian Jawa Tengah itu 83, Jawa Timur 87, Jakarta 23 orang. Apakah 20 miliar kali 23 orang itu seakan-akan aspirasi masyarakat Jakarta lebih luar biasa dibandingkan masyarakat di daerah yang membutuhkan dana besar? Maka di situ keadilan tidak tercipta. Efisiensi juga begitu. Bagaimana misalnya 20 miliar di atas pegunungan di Papua, 10 anggota DPR dan 29 kabupaten kota dibagi 10 anggota, maka ada 200 miliar. Satu sak semen saja di pegunungan Papua 1,5 juta. Apa yang bisa mereka lakukan dengan 20 miliar dibandingkan dengan di Pulau Jawa? Maka dua hal itu menurut kami tidak efisien, tidak efektif. Dana itu dicucurkan berdasarkan kepala. Kalau tidak berdasarkan kepala tapi berdasarkan pada kebutuhan daerah, maka dapat kita pahami bahwa daerah ini memang sulit dan membutuhkan, maka 11,2 triliun itu terdistribusi kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Tinggal 14 detik lagi, silakan Mas Anta. Anda mau menambahkan? 10 detik ya, saya setuju bahwa tugas esensial maha penting dari DPR itu adalah memperjuangkan aspirasi. Tidak hanya 20 miliar sebenarnya dimiliki oleh Prof. Endarman maupun Mas Toto, tapi lebih dari 2.000 triliun yang harus diperjuangkan. Tapi yang jadi problem adalah mengapa harus dengan dana aspirasi tadi. Mengapa? Ini persoalan efisiensi. Saya setuju. Saya tidak ingin mengulang pertanyaan. Saya belum. Jadi poin pentingnya adalah mengapa harus dibagi-bagi? Mengapa harus dibagi-bagi? Satu kepala harus 20 miliar. Padahal tadi ada problem efisiensi. Setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda. Setiap daerah juga memiliki perwakilan berbeda. Misalnya dibandingkan Jawa Barat yang 90 sekian, dibandingkan Maluku yang sekian. Padahal Maluku lebih membutuhkan misalnya. Soal sistem juga menurut saya merusak sistem. Sistem apa? Dari perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran, dan sistem fungsi esensial adalah alat kontrol. Kalau begini, maka kita akan sulit melihat anggota DPR legislatif ini eksekutif apa legislatif. Ditambah ada kemungkinan celah, pelanggaran dan penyelewengan. Nanti Bu Anda juga boleh mempertanyakan kenapa posisi mereka, mengapa argumentasi mereka seperti itu. Kita lanjutkan saat lagi, tetaplah bersama kami di Forum Indonesia. Pasti pembangunan dibutuhkan, cuma harus disetujui bersama. Jangan bersifat pribadi, ya. Tidak kan nanti Wapres minta juga aspirasi 1 triliun, saya mau di sini tidak bisa. Nanti Presiden minta 2 triliun di Solo, nanti salah pula. Itu tadi statement dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Baik, silakan dijawab tadi pertanyaannya. Saya mencatat sejumlah pertanyaan. Kenapa harus dibagi-bagi? Dan kemudian bagaimana dengan fungsi kontrolnya ke depan? Jadi saya malah ingin juga menjawab yang di TV ditayangkan tadi Pak JK tadi. Karena pertanyaan ini mirip dengan apa yang disampaikan Pak Wapres kita yang terhormat itu ya. Yang dipersoalkan kan mengapa membagi dana 20 miliar. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bung Rio yang punya fraksi di DPR nanti, ya, semua wacana yang tadi Anda sampaikan itulah bekalnya panitia Banggar nanti yang dari Nasdem.
Karena apa? Karena itu nanti akan jadi pokok pembahasan di anggaran. Jadi sebenarnya angka 20 miliar itu jangan dipahami ini duit 20 miliar setiap anggota lalu mau dibagi-bagi kemana silahkan dia, bukan begitu. Ini adalah mekanisme di dalam penyusunan RAPBN. Penyusunan RAPBN itu dimulai dari ada RKP di pemerintah, kemudian ada program yang sesuai dengan RKP itu. Aspirasi daerah pemilihan Pak, ini... angka 20 miliar tuh ngitungnya dari mana sih Pak? Kita penasaran deh, pengen tahu. Kok tiba-tiba mentoknya munculnya 20 miliar? Itu kenapa kalau kamu nggak tanya, saya udah jawab. Karena kamu tanya jadi tertunda jawabannya. Jadi sebenarnya adanya RKP pemerintah, kemudian usulan dari DPR ini masuk di dalam RKP itu juga. Nah, pemerintah itu uangnya kan satu. Kalau anggaran 2.000 triliun, ya satu itulah uangnya yang dibahas antara pemerintah dengan DPR. Kemudian karena aspirasi daerah pemilihan, program pembangunan tadi itu menjadi bagian dari usulan dalam RAPBN, maka harus diberi pagu. Seperti Kementerian Pendidikan diberi pagu, Kementerian Kelautan diberi pagu. So ini adalah pagu. Pagu yang diberikan adalah 20 miliar per orang. Jadi angka satuan itu bisa berubah di Banggar, bisa diacak-acak. Ini Papua bisa lebih besar lebih banyak, juga, bisa lebih rendah. Papua bisa lebih banyak. Bukan, pagu itu nggak boleh lewat. Pagunya segitu untuk program pembangunan daerah pemilihan, pagunya sekian. Dari 2.000 triliun itu 11, sekian triliun itu pagu program pembangunan daerah pemilihan yang dibawa oleh anggota DPR. Soal nanti distribusi itu bagian dari pembahasan di dalam Banggar. Jadi ada masih terbuka, Bung Rio. Kalau mau memperjuangkan Papua lebih banyak, silahkan. Nanti diomongin di situ. Kalau misalnya persoalan transparansi, ini transparansi anggaran. Bukan hanya program dapil. Bukan soal itunya. Soal kita memperjuangkan anggaran tiap provinsi pasti, tapi tidak memperjuangkan berbasiskan kepala anggota DPR. Kalau misalnya Papua itu 3 orang, maka kita anggarkan 60 miliar, tidak boleh lebih. Di situ timbul pertanyaan, kenapa 60 miliar? 60 miliar di Papua dengan 60 miliar di Jawa Tengah di Solo, berbeda kondisinya. Nah, oleh karena itu kita menganggap bahwa dana itu tidak efektif ketika berdasarkan kepala orang. Bahwa aspirasi itu mesti kita bawa ke DPR, kita sampaikan pada pemerintah, iya kita setuju. Bahwa pemerintah hasil reses di daerah membutuhkan perhatian dari anggota DPR, mari kita sampaikan di DPR. Lalu bangga. Tidak dihargai. Silakan Mas Hanta, mau menambahkan? Anggaran. Tadi Mas Toto mengatakan bahwa anggaran ada Kementerian Pendidikan. Nah, logika ini yang tidak benar menurut saya. Ini kan eksekutif memang, setiap kementerian punya pagunya. Tetapi berbeda, ini legislatif. Itu tidak bisa. Soal transparan, dana reses juga mohon maaf, itu kan transparansinya masih bermasalah. Apalagi kalau sebesar ini justru kita sayang pada DPR ini. Jangan sampai menambah masalah-masalah baru lagi. Nah, bagaimana kemudian menurut saya DPR membangun relasi intim dengan publik itu dengan berbasis ini. Ini dengan 20 miliar seperti ini kan akan muncul masalah-masalah baru soal yang tadi, soal perimbangan. Semangatnya kita harus melihat perspektif Indonesia. Tidak bisa dengan dapil per dapil. Dari satu perspektif itu, perspektif yang lain akan muncul persoalan-persoalan yang lain. Nah, ini yang menurut saya DPR harus berhati-hati. Sekali lagi saya ulangi, berhati-hati karena ini akan muncul istilah nanti mafia anggaran dan seterusnya. 20 miliar ini nanti akan bisa dibagi-bagi daerah, bancakanlah. Nah, ini Afi mempertegas, bancakan ke daerah. Muncul persoalan. Ini yang harus diantisipasi. Silakan, ada salah paham yang besar di sini ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Hanta, Mas Rio, Lusius, itu justru yang sedang diperdebatkan serius dalam tim yang dibentuk oleh DPR. Yang justru kami heran adalah bagaimana orang-orang memberikan komentar ketika kami masih membahas draft awalnya. Berarti memang ada semacam dalam tanda petik mungkin mata-mata atau intelligence yang memang berusaha untuk membatalkan ini. Ya, untuk menggugurkan ide yang penting ini. Kalau saya lihat baru, tadi, Prof, ini kan udah berulang-ulang ya, berapa kali diusulkan ide-ide semacam ini. Kan kita sudah selalu mengatakan, kita sepakat. Fraksi kami dengan tegas sudah sejak awal sudah mengatakan ada kondisi atau konsensus dasar yang harus dipenuhi sebelum kita memberikan persetujuan terhadap program aspirasi. Jangan dana aspirasi, usulan program pembangunan daerah pemilihan. Kalau tidak ada tata kelola yang akuntabel dan transparan, fraksi kami akan menolak. Itu sebabnya kita harus membahas, menutup sedemikian rupa ruang dan peluang untuk tadi bancaan, konspirasi, hengki-pengki, kong-kali-kong, caca-marica, dan seterusnya. Nah, kalau bagaimana dengan syarat yang dikatakan oleh Pak Irman? Saya senang hari ini, malam ini saya senang ternyata kalau dilihat dari 3 pertimbangan, filosofis, sosiologis, dan yuridis, tadi semua sepakat ini akan mempunyai manfaat. Filosofisnya tolong kita injeksi dalam paket program aspirasi ini dimensi keadilan. Kita setuju? Enggak, kalau saya berbeda, Prof.
Yuridis tidak ada masalah. Karena payung hukumnya harus kita susun bersama-sama Pak Rio. Itu sebabnya melalui balik dan legislasi agar apa? Agar harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsinya sesuai dengan keinginan kita bersama. Oke, bagaimana dengan yang disampaikan itu persis penting, tetapi tidak hanya 20 miliar, tetapi 2.000 triliun yang harus diperjuangkan berbasis aspirasi tadi. Tidak perlu dibagi-bagi, perjuangkan. Oke, baik. Silakan Mas Anta teruskan sebelum saya ke Pak Irman. Kita nggak bisa bicara 2.000 triliun, karena 2.000 triliun itu kan dibagi di dalam pagu-pagu. Nah, dapil, program dapil itu pagunya sekian. Nah, di dalam pagu itu boleh dibahas bersama. Apakah mau nanti per orang pendekatan, itu hanya pendekatan ketika harus dianggarkan. Jadi pendekatannya bisa berubah nanti, Pak? Di eksekutif kan sudah berlangsung proses itu. Kalau anggaran itu pagu tidak berubah, ya, tapi program di dalam bisa berubah. Kalau pendekatannya berdasarkan provinsi seperti yang tadi Pak Irman katakan, mungkin Pak Irman bisa menjelaskan? Ya, saya ingin jelaskan. Kan pembangunan kita ini kan tidak merata antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sedangkan DPR itu kan kalau per orang kan jumlah itu kan berbeda. Jawa Barat ambil itu 90 orang. Kali 20 kan 1,8 triliun umpamakan. Kemudian Bengkulu cuma 3 orang. Bangka Belitung cuma 3. Kepri 3. Nah, kalau ini dilakukan 11 triliun itu akan lebih banyak ada di Jawa. Ya, kemudian Sumatera. Sedangkan sekarang ini kondisi yang timur, terjadi itu kontribusi pembangunan itu sebagian besar ada di Jawa dan Sumatera 80%, 20% ada di timur. Maka kami di DPD mendorong kalau bisa lebih banyak lagi anggaran APBN itu diberikan ke timur. Biarkanlah Jawa dan Sumatera itu dilibatkan masyarakat, apakah pengusaha dan sebagainya gitu loh, supaya kesenjangan ini akan berkurang. Nah, dalam konteks itu kalaupun DPR karena memang sudah ada payung hukumnya tetap memperjuangkan itu, katakan 11,8 triliun, tapi formulanya ya pertama memperhatikan wilayah mana yang paling miskin, kemudian luas wilayah, kepulauannya dan sebagainya. Sehingga seperti yang sampaikan Pak Rio itu adil itu kan tergantung kondisi yang ada gitu. Nah, ini yang perlu kita adil itu yang menjadi catatan garis bawah dari apa yang kita bicarakan saat kalau ini. Hitungannya per kepala, sedangkan kalau Indonesia itu dilihat per wilayah, itu wilayah yang anggota DPR-nya terbanyak di Jawa itu hanya 125.000 km persegi. 560 itu 360-nya lebih kurang itu di Jawa. Jadi menimbulkan masalah baru. Makanya di Jawa jadi itu melihatnya banyak jembatan Indonesia. nggak ada sungainya. Banyak jembatan nggak ada sungai. Oke, Anda bisa memberikan satu pertanyaan untuk kubu ini, silakan. Anda memberikan pertanyaan, silakan. Semua sepakat bahwa anggota dewan mempunyai hak untuk memperjuangkan aspirasi. Yang kedua, program ini akan bermanfaat untuk masyarakat. Aspek sosiologisnya tapi kan berbasis aspek yuridisnya kita harus membangun payung hukum yang kuat, setuju. Sekarang tinggal dimensi filosofisnya kita injeksi dengan tadi dimensi keadilan. Itu sebabnya saya mengusulkan ada indeks yang saya sebut tadi, indeks netralitas kesenjangan untuk mengurangi kesenjangan itu juga sudah, dan formulanya sudah ada sebenarnya. Tidak boleh berbasis pada uang saja. Aspirasi itu, maksud saya aspirasi dari sebuah nilai ya. Jadi tidak hanya soal anggaran, tetapi DPR juga memperjuangkan soal pilkada misalnya. Itu sudah dilaksanakan dengan baik belum anggota DPR ketika menjawab sikapnya? Fraksi PAN misalnya, fraksi PDIP misalnya. Tanya aspirasi ke publik, bertanya. Maksud saya melihat aspirasi itu adalah maha penting tugas DPR, tapi aspirasi harus mendengar apa yang didengar dan diinginkan oleh yang diwakilinya. Bukan sekedar bagi-bagi program. Tadi maksud saya. Kita harus jeda. Rupanya ini memang semakin hangat. Kita akan lanjutkan pemirsa. Bagaimana kemudian menciptakan dimensi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan dana yang akan digelontorkan ini. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Forum Indonesia. Ya pemirsa, ini semakin menarik kita berbicara bagaimana menyalurkan aspirasi membangun daerah dengan dimensi keadilan. Bang Lusius, Anda mau menanggapi lanjutan yang tadi? Tadi sibuk soal bicara soal penyerapan aspirasi dan kita semua sepakat DPR punya tugas itu. Dan begitu dilantik sebagai anggota DPR, fungsi utama sebagai wakil rakyat yaitu menjadi representasi dari rakyat itu menjadi sesuatu yang melekat. Jadi tidak perlu juga ada program-program baru yang sekedar untuk menonjolkan fungsi itu, termasuk dana aspirasi ini ya. Karena fungsi representasi itu sudah melekat sejak DPR dilantik menjadi wakil rakyat. Dan
perlu diingat kata wakil rakyat itu tidak mengatakan bahwa dia pemilik negara ini gitu ya. Dia hanya sekedar mewakili rakyat, dipercaya oleh rakyat untuk waktu tertentu untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di DPR. Jadi kemudian tidak bisa seenak DPR juga kemudian untuk menerjemahkan ya. Aspirasi rakyat itu mau diperjuangkan seperti apa harus dalam bentuk duit, apa harus dalam bentuk apa gitu ya. Tapi yang paling penting seperti yang dikatakan oleh Bang Hanta tadi itu, aspirasi itu tidak melulu soal duit ya. Tidak melulu diterjemahkan soal duit, juga tidak melulu harus kemudian dikembalikan ke daerah pemilihan dalam bentuk pembangunan. Kita selama ini punya masalah dengan 3 kata itu saya kira ya, proyek, program, dan uang ya. Itu yang menjadi masalah utama DPR, dan sampai sekarang saya melihat itu belum akan berubah ya. Belum berubah. Dan seperti yang dikatakan oleh Prof tadi itu, tadi jaminan untuk publik soal usulan ini adalah transparansi dan akuntabilitas. Persis di titik awal DPR ini selalu gagal kemudian untuk membuktikan dirinya bisa transparan dan akuntabel. Bagaimana publik bisa percaya rencana yang diusung oleh lembaga yang kepercayaan oleh publiknya itu sangat rendah. Oke, baik. Menarik soal kepercayaan, integritas, dan juga transparansi. Silakan dijawab. Ya, saya kira yang disampaikan Pak Lusius adalah masalah kita bersama. Ya. Jadi ada semacam ketidakpercayaan publik terhadap institusi-institusi negara, bukan hanya kepada DPR loh, Lusius, ya. Dan juga sekarang sudah muncul ketidakpercayaan publik terhadap LSM juga, ya, karena LSM sering menggunakan akses informasi tertentu untuk memeras para pejabat. Itu sebabnya bupati, wali kota, gubernur sekarang takut dengan LSM ini. LSM tentu Lusius ini termasuk LSM yang cukup kredibel. Gimana Pak? Itu berarti Lusius, tugas kita bersama sebagai bangsa dan sebagai masyarakat, komponen masyarakat adalah mengawal agar bangunan-bangunan institusi negara itu menjadi kredibel. Bukan hanya tugas DPR, tugas kita bersama. Makanya kami itu sebabnya, gak ada salahnya kritisi. Tetapi saya diminta oleh sekretaris fraksi untuk memaparkan apa itu program aspirasi. Apa jawaban saya? Sedang dibicarakan. Nanti kalau sudah mengkristal, sudah dalam kerangka yang sudah siap buat peraturan, nanti akan kami jelaskan kepada anggota dewan. Tapi ini teman-teman yang di luar, yang baru melihat draft awal, yang terlalu dini, Prof? Iya, ribut luar biasa dan selalu framingnya konteksnya dana. Saya tidak pernah menyebut dana, karena dana kesannya adalah anggota dewan itu sinterklas, bohir, bawa koper, bagi-bagi uang. Baik. Ini kan gila ini. Pak Tosa, Anda mau menambahkan? Iya, jadi ini yang perlu diluruskan ya. Kesalahan semua pihak melihat ini soal dana. Kalau persoalan dana ini nggak jadi masalah. Ada persoalan yang Pak Lusius tadi sampaikannya. Karena sebenarnya ini bukan dana. Dana itu hanya karena pagu. Ya. Karena ini masuk di dalam era APBN, harus ada pagunya. Kalau nggak ada pagunya, nggak bisa dimasukkan dalam APBN. Ya. Nah, pagu itu kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Disepakati katanya sekarang 20 miliar per orang. Itu cara mudah menghitung saja. Udah sekian pagunya di DPR untuk program pembangunan daerah pemilihan. Nah, jadi sebenarnya ini nanti dibahas bersama-sama dan transparansi. Kemudian juga pengawasannya itu akan berlaku sama seperti pengawasan APBN, nggak ada bedanya. DPR juga tidak melaksanakan itu, tidak memegang uangnya, itu semua ada di pemerintah daerah sebagai program dana alokasi khusus. Tapi ngawasinnya berarti kan ini program dari DPR, Pak. Ngawasinnya dari mana kalau misalnya ternyata juga DPR hanya tidak memegang uang itu gitu? Itu tergantung kepada daerah. Bukan kemudian semakin panjang proses pengawasan itu ya? Celah-celah bocornya bukan semakin besar? Menurut saya tidak, karena apa? Mekanisme anggaran itu sudah ada sendiri. Kalau bocor dia menerima risiko sendiri dong pelaksana pengguna anggaran. Ada BPK yang juga akan selalu mengontrol APBN itu setiap tahunnya dan melaporkan kepada DPR. Dan pengawasan kan sebetulnya bukan hanya oleh DPR, seluruh masyarakat juga ikut mengawasi. Sistem pagu itu justru Mas Toto, kalau menurut saya problemnya di sana. Nah, kalau tadi logika Pak JK pagunya, tadi, Pak JK dapilkan seluruh Indonesia. Kalau gitu saya bisa dengan agenda saya sendiri memperjuangkan aspirasi itu. Jadi sebenarnya bisa, mengapa harus dengan pagu? Tidak perlu pagu, diperjuangkan saja itu. Semua berbasis, saya setuju, kita semua sama dengan basis aspirasi tadi, tetapi kenapa dengan harus pagu satu anggota misalnya 20 karena begini dan seterusnya. Ini membuka celah. Ini justru kita sayang nih, Prof. Justru memang DPR ini kan tingkat kepercayaannya paling rendah. Betul, semua rendah, tapi DPR paling rendah. 23-24% terakhir kepercayaan kepada DPR itu. Sehingga ini menjadi penting, kita ingin membangun institusi ini kuat. Peluangnya dua. Satu, kemungkinan akan terjadi problem penyelewengan tadi.
Ini kan ada pagu tadi. Nah, kita mulai dari pagu. Sebagai anggota DPR, dia menjadi powerful, kuat ke daerahnya. Dia punya pagu tadi. Itu satu. Yang kedua, nanti dalam pertarungan politik elektoralnya, penantang-penantang baru ini kasihan ini dibandingkan incumbentnya. Yang Ini sudah logika punya program karena dan mereka sudah tanda punya kutip dana. program. Nah, tapi ada titik tadi penting dari Mas Toto, pagu. Nah, justru kalau saya posisi dengan sistem pagu ini yang problematik, bermasalah. Perlu tambahkan pagu indikatif, belum pagu definitif. Contoh ini, Mas Hanta, saya ini menginformasikan kepada kader-kader, kepada jaringan saya, tolong sampaikan program-program aspiratif yang betul-betul solutif, memberikan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai hari ini, detik ini, yang baru masuk kalau saya moneterkan, itu baru sekitar 3 miliar. Artinya 20 miliar itu kan pagu indikatif. Kalau memang kebutuhan masyarakatnya hanya 3 miliar, Ya, karena sudah ada gelontorkan bendungan dan 3 saluran miliar. irigasi di Kecamatan Bantar Bolang, 1 dari 52 kecamatan yang ada di dapil saya. Ya, yang akan saya sampaikan begitulah. Pendekatan berarti nggak perlu kan? Berarti Baik, substansinya berarti pagu itu. baik. Pak Irman, Anda ini kan ada syaratnya. Bisa Anda jelaskan lebih saya jauh? ingin jelaskan begini ya, APBN kita ini kan digunakan melalui kementerian, lembaga, dan juga daerah. Nah, sekarang secara bertahap sudah mulai banyak dialirkan ke daerah ya, pada dana alokasi umum, DAK, dan sebagainya. Itu bagus sekali, bahkan ada dana desa. Nah, sekarang DPR punya katakanlah semacam pagu begitu ya. Nah, sebagai dana aspirasi katakan, jumlahnya 11 triliun, ambil itu angkanya. Yang perlu saya garis bawahi, jangan perdapil karena anggota DPR itu tidak merata antara suatu provinsi dengan yang lain. Itu faktanya gitu loh. Jadi kalau pagu itu dibagi, katakanlah 34 provinsi. Ini mungkin agak lebih fair dan diterima. Dan juga ini sesuai dengan aspirasi dari daerah. Karena waktu Musrenbang terakhir, Pak Jokowi mengatakan akan mendorong dana 100 miliar untuk dana pembangunan di kabupaten kota. Nah, dari Pak Gubernur mengatakan kalau bisa kami dikasih 1 triliun saja per provinsi, masalah ketahanan pangan, infrastruktur akan bisa kami lakukan. Nah, mulailah dengan 11 triliun ini dibagi per provinsi, nanti diawasi bersama. DPR-nya bisa dan DPD juga bisa mengawasi dana tersebut. Ini kerjanya lebih cuma transparan ngawasin gitu. aja ya, ngawasin dana aja. Kan tugas sebagai pengawas kan. Jadi kita DAK itu kita berikan kepada 3 provinsi. Nanti biar provinsi lah yang mengatur ya apa yang diperlukan. Ini menurut kami. Baik. Setelah mendengar argumentasi ini, fraksi Nasdem seperti apa? Kira-kira apa kemudian berubah posisi? Nah, itu tadi soal 20 miliar per kepala itu menjadi salah satu ya. Yang kedua itu 11 triliun itu adalah bagian dari APBN 2030 triliun yang merupakan bagian yang harus diawasi oleh DPR. Ya, bagian saja 11 triliun. Nah, kalau misalnya 11 triliun itu terbagi dengan bermacam-macam program yang setiap anggota DPR tentu macam-macam juga programnya dalam 20 miliar, maka saya yakin 11 triliun itu akan sulit diawasi oleh 560 anggota DPR. Dan 11 triliun itulah bagian yang harus diawasi. Bagaimana misalnya seorang anggota DPR membawa program, kemudian mengusulkan program itu semau-maunya sesuai dengan aspirasi yang mungkin tidak, bupati juga kaget ada program besar. Nah, ini camat ada program apa di situ? Terus yang kontrol siapa ntar? Nah, itu makanya jangan itu sudah diletakkan dan menjadi kepuasan bagi kita semua. Sudah saya usulkan, mau dia beres apa enggak itu urusan saya. Itu akan terjadi. Nah, oleh karena itu menurut kita bahwa mengusulkan sebuah program itu harus sistematis. Ya, dari atas sampai ke bawah, bottom apa. Tugas DPR adalah kemudian merapatkan betul kata Mas Toto dalam badan anggaran, apakah program-program yang diusulkan itu masuk atau tidak. Bukan hanya berbasis daerah pemilihan. Daerah pemilihan itu adalah sistem yang dibuat oleh KPU untuk memudahkan pencalonan seseorang atau partai politik di DPR. Bukan kemudian itu dibagi berdasarkan dapil yang dibikin oleh KPU. Jadi menurut saya pendekatan dapil itu tidak sebanding lurus dengan pemerataan jumlah dana, termasuk soal yang kita awasi. Nah, oleh karena itu menurut saya bahwa banyak cara kita menyerap aspirasi itu, tidak mesti dihargai 20 miliar per orang. Tetapi menyerap aspirasi itu, saya anggota DPR dari Bengkulu bisa memperjuangkan NTT tempat Alusius ini, misalnya soal pelabuhan, saya bisa bicara. Saya bisa bicara untuk Jawa Timur misalnya. Begitu juga teman-teman Jawa Timur perjuangkan daerah dapil saya atau provinsi saya yang mungkin kekurangan penyerapan dananya. Ya, jadi itu menurut saya bahwa sekali lagi tidak bisa berdasarkan berbasiskan jumlah anggota DPR per kepala. Kalau itu hanya dihitung, kita bukan hanya tidak menghitung isi kepala, tapi yang kita hitung adalah kepalanya. Kalau kita menghitung kepalanya, saya pikir ini proses yang tepat bagi kita. Silakan Pak Toto, masih ada waktu. Jadi gini ya, saya kira apa yang disampaikan Mas Rio ini banyak yang benar, tapi sebagian perlu diluruskan.
Jadi kalau anggota sama aja ngomong salah. Jadi kalau anggota DPR itu seolah-olah hanya ngawal 20, itu salah. Saya juga nggak setuju. Bukan itu tugas DPR. Itu kan hanya bagian kecil dari seluruh tugas yang dijalankan oleh DPR itu, memikir negara, membuat kebijakan nasional supaya rakyat Indonesia seluruhnya, bukan hanya di dapilnya itu lebih sejahtera, lebih maju, ya, tidak ada korupsi dan lain sebagainya, tetapi juga dia tidak boleh melupakan di daerah pemilihannya. Oh, yes. Karena basis dia memang dari daerah pemilihan. Mengapa Indonesia dibagi sekian dapil dan habis dibagi? Supaya setiap wakil rakyat itu jangan hanya lihat Indonesia, nanti lama-lama tidak kerja itu. Alasannya lihat Indonesia. Lihat dapilnya dong, gitu. Nah, dapilnya nggak ada yang mikirin. Karena apa? Seperti ini saya akan memberikan contoh kecil ya. Berarti kalau 20 menit nggak ada 20 menit nggak bisa mikirin. Gitu akhirnya. Sekarang gini. Tergantung akhirnya gini. Saya nggak tahu apakah ini sudah closing apa belum ya. Belum, masih ada satu lagi, Pak. Tapi yang jelas begini ya. Akhirnya adalah pada apa yang ada di dalam frame kita. Kita mau melihat ini dari sisi positif apa negatif. Kalau kacamata negatif terus tidak ada barang. Oh, jadi yang ini negatif kacamatanya. Kelihatannya. Tapi kalau mau positif, banyak positifnya. Mas Toto, saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Oke. Dan kalau jawaban Anda tidak seperti yang saya harapkan, saya akan mundur dari tim ini. Oke. Yang pertama, setujukah Anda bahwa anggota Dewan adalah pejuang-pejuang aspirasi masyarakat? 1. Setuju nggak? Tadi dulu Pak, dikumpulkan dulu Pak, dikumpulkan yang dulu. kedua, Nanti kita karena itu program aspirasi masyarakat, maka partisipasi masyarakat kita anggap akan meningkat. Setuju nggak? Oke. Ketiga, karena ini adalah program di lingkungan lokal, ada lokal konten yang jelas, maka ekonomi kerakyatan akan berkembang dengan baik. Setuju nggak? Oke, jawabannya setuju atau tidak? Kita lanjutkan sesaat kalau lagi. ada yang mengatakan tidak setuju, saya mundur besok. Iya. Baik, kita masih menunggu tadi jawaban 3 pertanyaan dari Prof. Hendrawan. Ternyata ada 1 pertanyaan lagi dari Pak Toto. Silakan Pak Toto. Jadi tadi 3 pertanyaan Prof. Hendrawan, saya ada 1 lagi pertanyaan. Nah, lo. Dalam pelaksananya APBN yang sudah berjalan selama ini, adakah Anda merasakan juga ada beberapa program atau banyak program yang dirasakan oleh rakyat itu tidak tepat sasaran? Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Oke, silakan dijawab aja. Bagaimana tanggapan Anda dari pertanyaan-pertanyaan ini? Jawabannya seperti apa? Menurut saya itu udah jelas jawabannya. Pasti nggak mundur, Prof. Karena pasti kita setuju. Untuk rakyat. Justru tanpa obrolan kita dana aspirasi itu juga harus dikerjakan. Sejak DPR ini berdiri, Prof sudah melakukan itu. Yang kita persoalkan bukan itu, Prof. Yang persoalkan soal pagu tadi, soal harus ada istilah dana aspirasi. Saya itu merindukan DPR itu hadir, bukan bahas dari hal yang teknis. Hal-hal yang lebih substansial. Ini kami akan membangun sistem atau institusi cara menyerap aspirasi publik. Sehingga tidak perlu demonstrasi lagi. Ini sistemnya, ini rumah aspirasinya, tidak dalam bentuk fisik. Nah, ini caranya. Kalau misalnya saya tidak berhasil memperjuangkan aspirasi ketika saya berkampanye 5 tahun yang lalu, atau berapa tahun yang lalu, saya siap mundur, kata Prof. Nah, itu yang saya tunggu. Kalau soal yang tadi itu udah otomatis itu. Otomatis setuju. Yang tidak setuju adalah soal yang tadi, 1 orang harus 20 miliar, 5 tahun 100 miliar. Enggak perlu itu. Tanpa itu pun Prof, Mas Toto, Pak Irman harus memperjuangkan. Jadi untuk apa tadi? Jangan kemudian substansial itu dikalkulasikan menjadi angka. Menjadi angka, tidak mulai dari angka menurut saya. Tapi dari substansi cara kita menyerap aspirasi. Nah, dari segala macamnya itu nanti turunannya kan ada. Jadi jangan hal yang teknis, uang, fisik mengalahkan hal yang lebih substansial tadi. Anda mau menambahkan sebelum saya lempar ke Bapak ini? Sendiri sudah tegas-tegas mengatakan fungsi DPR itu ada 3, legislasi, budgeting, dengan pengawasan. 3-tiganya itu dijalankan dalam rangka fungsi representasi. Itu sudah jelas-jelas di MD3 itu ya, dan di Tatip. Jadi sebaiknya DPR kemudian fokus dengan 3 fungsi itu untuk membuktikan fungsi representasinya. Tidak kemudian mulai mengembangkan dengan berbagai macam argumentasi untuk mengatakan bahwa penting kemudian menggelontorkan dana untuk menyerap aspirasi. 3 fungsi itu saja belum mereka maksimalkan selama ini. Bagaimana mungkin menambah kemudian tugas lain yang akan membuat 3 fungsi yang utama itu menjadi berantakan. Itu sudah pasti. Gitu. Oke, baik. Silakan ditanggapi. Sudah merasa terjawab pertanyaannya? Tolong dibaca pasal 110 Undang-Undang MD3.
salah satu tugas Banggar adalah tadi melakukan sinkronisasi terhadap program-program usulan pembangunan daerah pemilihan. Jadi itu masih dalam konteks fungsi-fungsi yang dijalankan oleh anggota dewan. Juga dalam konteks tadi tugas representasi tadi. Jadi ini saya kira Lusius kurang memahami keterkaitan pasal-pasal ini berbahaya ini. Tambahan di belakang, tapi 3 fungsi pokok itu sudah disebut di MD3 sejak awal. Sudah, tugas, pasal ya fungsi, betul. Fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan. Kemudian itu 3 itu dalam dijalankan konteks dalam representasi. Itu sebabnya program 3 fungsi utama yang dari dulu sudah dipegang oleh DPR ini saja belum maksimal dilakukan oleh DPR. Loh, ini kita kerjakan. Ya, belum maksimal sampai sekarang. Dan dalam kondisi tidak maksimal itu DPR masih nekat kemudian mencari pekerjaan baru. Nekat. Ini tugas mulia kok disebut nekat ini. Aduh. Oke, ganti Pak Irman, Anda mau menambahkan? Tugas mulia disebut nekat ini repot. Ini namanya cara berpikir Sontoloyo ini. Waduh. Oke. Tugas mulia kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan disebut, oh saudara nekat, sampean nekat. Kalau ini kan tugas berat. mulia orang tidak perlu berdebat untuk itu, Pak. Ya. Justru yang menjadi pertanyaan kenapa tugas mulia yang disebut oleh profesor itu menjadi polemik publik. Sekali itu jadi harus DPR dulu. Oke, Bang Lusius silakan. Gimana? Ada masalah di sana, Pak. Masalah kita. Oke, baik Pak Lusius silakan. Ditengahi silakan Pak Toto. Enggak, ini sangat baik untuk mengisi satu sama lain argumentasi masing-masing. Rumahnya Mas Lusius ya, mungkin Pak Anta juga ya, perlu sesekali menjadi anggota DPR 5 tahun saja lah, jangan banyak-banyak. Nanti di tengah jalan PAW. Kalau jawabannya begitu kan nggak menarik. Kalau harus jadi anggota DPR, ini supaya kan kita tahu. bicara Jadi Indonesia. begini, sekarang contohnya, ini contoh yang real ya. Saya tidak mengada-ada karena dilihat orang seluruh Indonesia. Bahwa sebenarnya banyak program pembangunan, apakah terutama dana alokasi khusus yang berasal dari pemerintah pusat, di daerah itu tidak tepat sasaran dan kadang-kadang tidak sejalan dengan prioritas yang diinginkan oleh masyarakat. Saya ini datang di daerah pemilihan saya, ketemu dengan salah satu jembatan di Ngantang, nanti Mbak Lapi tanya, Ngantang di mana di Malang itu putus karena peristiwa erupsi Gunung Kelot sudah setahun yang lalu, sampai sekarang tidak diapa-apakan. Ada rakyat di situ, di kecamatan dengan beberapa desa, terisolir, anak sekolah nggak bisa jalan. Apakah saya sebagai anggota DPR ketika ketemu tangisan mereka, dan itu dengan cara apa mengusulkan? Saya bingung kenapa. Justru itu fungsi DPR, kan memberi persetujuan. Jadi ceritanya ini kan bukan. Maksud saya ini seolah-olah Mas Toto dan Prof ini tidak seolah-olah APBN ini selama ini urusan eksekutif saja. Kan di persetujuan Bapak juga selama ini. Justru di situ. Ini karena nggak ada yang mengusulkan, maka melalui program pembangunan daerah pemilihan tadi, temuan saya usulkan. Soal nanti setuju nggak pemerintah, debat kita di sana. Rupanya kita belum menemukan titik temu pada malam hari ini. Nah, baik, Bapak. Banyak hal seperti itu ditemukan di semua daerah pemilihan. Jadi sebetulnya program daerah pemilihan itu bisa menjadi salah satu instrumen untuk mengoreksi ketimpangan di dalam sistem perencanaan. Kita beri tepuk tangan untuk para narasumber. Saya yakin ini sebenarnya ini belum selesai, ini masih ada titik temu. Semua kita setuju habis, semuanya setuju aspirasi. Ya, yang terbaik DPR membatalkan dan aspirasi. Yang terbaik membatalkan. Masih amanah negara kita. Hadirin sekalian, kita paham bahwa menyalurkan aspirasi harus menjadi bagian dari perjalanan demokrasi dengan syarat pengawalan ketat perlu dilakukan agar program berjalan transparan, bukan proyek bancakan. Rakyat tidak butuh program tumpang tindih yang penuh dengan dalih. Ingat, jangan sampai dana bengkak tapi prestasi cekak. Saya Afir Malik, salam for Indonesia. Selamat malam.